Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa inna jannata iddat lil muttaqin. Kaum muslimin rahimakumullah, kita berjumpa lagi dalam kajian kritik pada berbagai isu yang berkembang di masyarakat. Dan sudah saya bahas sampai isu ke-13 ya. Jadi sampai isu ke-13. Sekarang kita lihat isu yang ke-14. Isu yang ke-14 adalah tentang umroh tawaf 100 rakaat. Tawaf 100 rakaat. Ini saya lihat di spanduk yang terpampang di Jalan Soekarno-Hatta. Tentu saja beberapa waktu yang lalu, jadi bukan hari ini. Hari ini saya sih nggak melihat spanduk itu, tapi itu pada dulu terpampang. Katanya umroh dengan kami bisa kita laksanakan tawaf 100 rakaat. Cukup menarik iklan itu. Padahal yang perlu kita kritik, kita kan diperintahkan baik umroh maupun haji untuk mengikuti apa yang disyariatkan oleh Rasul. Di dalam hadis itu dikatakan kan, litakhudu manasikakum fa inni la adri la'alli la ahujju ba'da hajjati hadihi. Hendaklah kalian mengambil manasik kalian itu dariku. Litakhudu manasikakum. Hendaklah kalian mengambil manasik haji itu dariku. Dan di dalam hadis lain, khudu anni manasikakum. Ambillah dariku manasik hajimu. Bahkan di sini ditandaskan fa inni la adri la ali la ahujju ba'da hajjati ada. Aku juga nggak tahu. Boleh jadi tidak aku lakukan lagi setelah hajiku ini. Kenapa Rasulullah SAW menandaskan demikian? Karena pada saat itu Rasul melaksanakan ibadah haji yang sering disebut haji wada. Sebetulnya kan haji wada itu artinya haji perpisahan atau haji terakhir. Seakan-akan Rasulullah SAW itu berhaji beberapa kali. Padahal kan ya Rasulullah SAW haji hanya satu kali. Jadi, kalau sebelumnya itu kan beliau sering datang ke tempat wukuf, datang ke tempat mabit para jamaah Madinah, tapi kan syariat Rasul belum disempurnakan di dalam ibadah haji. Dan ayat haji itu kan turun, ayat haji yang memerintahkan haji kepada Rasul itu turun tahun ke-6 Hijriah. Kemudian tahun ke-7 sudah mulai melaksanakan umroh. Dan baru tahun ke-10 Hijriah Rasulullah melaksanakan ibadah haji. Makanya di situ dikatakan litakhudu manasikakum fa inni la adri la ali la ahujju ba'da hajjati hadihi. Sedangkan tawaf yang dilaksanakan oleh Rasul waktu
ibadah haji maupun umroh itu hanya 7 kali. An Ibni Umar qala qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam fatofa bil bait sab'an wa shalla khalfal maqami rak'atain. Rasulullah SAW diriwayatkan dari Ibnu Umar, tawafnya bil bait di Baitullah, karena kan tawaf kalau istilah Al-Qur'an dan hadis mah tawaf ada 2 macam kan. Ada tawaf mengelilingi Ka'bah, itu tawaf bil bait. Ada juga tawaf antara sa'i antara Safa dan Marwah yang sering di dalam fikih disebut sa'i. Tapi kalau di dalam Al-Qur'an mah namanya juga tawaf. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajal baita awi tamaro fala junaha ayat tawafa bihima. Di situ tawaf juga istilahnya. Makanya di sini bil bait sab'an. Wa shalla khalfal maqam Ibrahim khalfal maqam rak'atain. Jadi jelas tawaf itu hanya 7 kali. Redaksi lain berbunyi an Ibni Abi Aufa i'tamartu, aku berumroh ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, beserta Rasul sallallahu alaihi wasallam, umrohnya fas talamal hajar, kemudian istilam kepada hajar aswad, wa tawafa subu'an, dan tawaf itu hanya 7 kali. Jadi tidak ada di zaman Rasul tawaf yang 100 kali. 100 putaran. Bukan 100 kali. Kalau 100 kali maka kali 7 mungkin. Jadi setelah 7 sholat 2 rakaat. Nanti masih seger tawaf lagi, sholat lagi 2 rakaat. Masih mau tawaf lagi 7 putaran, sholat lagi 2 rakaat. Nah, itu mah silakan. Bukan tawaf 100 putaran, tapi tawaf sekian kali tawaf. Jadi sebetulnya ya. Jadi 100 putaran itu perlu dikritik. Perlu dikritik ya. Kemudian yang ke-15, ini tertulis 14 ya. Yang ke-15 kan 14 ini tawaf 100 rakaat. Yang ke-15 yaitu khuruj. Kan ada syariat khuruj itu di salah satu kelompok ya, atau salah satu organisasi. Kalau disebut madhab juga boleh mungkin. Dalam salah satu organisasi ada khuruj. Khuruj itu meninggalkan rumah. Ada yang ke masjid, khurujnya, ada yang ke berbagai tempat. Ada kalau pergi ke luar tempat itu ada yang pergi ke Bangladesh, ke Australia, dan macam-macam. Tapi kan mereka itu pernah bukan protes ya. Kalau protes mah seperti menyalahkan istri. Tapi bukan protes, dipertanyakan oleh istri. Kenapa katanya khuruj berbulan-bulan kok nafkahnya kepada istri kurang? Itu kan ada ya yang dipertanyakan seperti itu. Maka katanya itu ibadah dan mendoakan. Sehingga kalau khuruj itu mereka meninggalkan istri, bahkan i'tikaf 3 hari di masjid ini, pindah lagi ke hari di masjid ini, dan sebagainya. Itu namanya khuruj. Dan ketika saya tanyakan, katanya dalilnya dari hadis, karena Rasulullah SAW juga suka khuruj. Maka saya tanyakan kepada mereka, kenapa bapak-bapak khurujnya kok
ke masjid dan tidak pernah bawa istri, ya karena katanya sudah rela berkorban istri itu. Nah, maka itu huruf yang tidak bawa istri perlu dikritik. Sekali lagi ya, membahas ini saya tidak akan menjawab secara hukum, bisa ngambek, gitu. Bisa jadi berdebat. Jadi saya tidak bicara masalah hukum, tapi itu perlu dikritik. Karena ternyata Rasulullah SAW ini diriwayatkan dari Aisyah nih, Ana Aisyata radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah SAW idza arada safaron aqra'a baina nisaihi. Kata Aisyah adalah Rasulullah SAW apabila mau bepergian, mau huruj aqra'a baina nisaihi, maka dia suka mengundi di antara istri-istrinya. Kan istri Rasul itu banyak. Tahun ke-7 Hijriah itu istri Rasul itu 9. Itu tahun ke-7 Hijriah. Tahun ke-7 Hijriah itu istri Rasul itu 9. Maka kata Aisyah kalau Rasul itu mau pergi, maka diundi istri-istrinya itu mau berangkat sama siapa. Aqra'a bainan nisa'i. Fa ayyatuhunna kharaja sahmuha kharaja. Maka siapa yang keluar sahamnya, maka dia kharaja biha ma'ahu. Istrinya itu keluar bersama Rasul. Wa kana yaqsimu likulli imra'atin, dan dia setelah huruj bersama istri yang dapat undian itu, yuksimu likulli imra'atin minhunna yaumaha wa lailataha. Jadi gilir lagi kepada istrinya sesuai dengan keadilan antara siang dan malamnya. Goiro anna Saudah, kecuali Siti Saudah binta Jam'ah, istri Rasul yang Siti Saudah itu usianya 17 tahun di atas Rasul. Nah, Saudah itu tidak dapat giliran malam dan siang pulang huruj Rasul. Kenapa? Wahabat yaumaha walailataha. Karena Siti Saudah itu telah menghibahkan siang dan malamnya li Aisyah kepada Aisyah. Jaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, si Nabi. Tabtagi bidalika ridho Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara demikian ingin mendapat ridho Rasul, ingin dapat ridho Rasul dan juga ridho para istrinya yang lain, lagi Aisyah. Dan istri Rasul yang lebih tua itu kan hanya satu, hanya Siti Saudah. Kalau yang lain-lain makan lebih muda dari Rasul. Pernah saya uraikan kan, Siti Aisyah ketika gabung dengan Rasul dalam rumah tangga itu usianya 9 tahun dan digauli Rasul ketika umur 11. Kemudian Hafsah putri Umar itu 18 tahun. Hindun itu 24 tahun setelah ditinggal wafat oleh Ummu Salamah. Kemudian Zainab itu setelah dicerai oleh Zaid bin Harisah, Zainab binti Jahas, ya itu masih muda lagi, lebih muda lagi. Demikian pula istri-istri yang lain. Jadi rata-rata muda, yang tua itu hanya satu, Siti Saudah. Makanya Ustadz yang mengatakan istri Rasul itu mayoritas janda-janda tua perlu dikritik. Saya katakan perlu dikritik, kan ini bukan masalah hukum dan sebagainya. Perlu dikritik. Itu dalilnya yang mana ya. Nah, kembali lagi, jadi khuruj Rasul itu jelas bahwa istri. Ya. Dalam riwayat yang lain tuh diterangkan
an Aisyah qalat kana Rasulullah SAW ida kharaja aqra'a baina nisaihi fatarat al-qur'ah ala Aisyah wa Hafsah fa kharajata ma'ahu jami'an. Ketika diundi ternyata Hafsah dan Aisyah yang dapat, dibawa dua-duanya istri itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim ini mengisyaratkan bahwa Rasul bila bepergian suka bersama istri. Selain itu, tempat mana yang menjadi prioritas dikunjungi selain dalam negeri sendiri ternyata adalah kalau yang dikunjungi Rasul Mekah, Madinah, Aqsa. Tapi yang huruj kan ternyata ke Bangladesh, ke Australia. Hal ini juga semakin patut dipertanyakan, patut dikritik. Jadi jika mencontoh Rasul, tidak memaksakan diri untuk bepergian yang bersifat ritual, ibadah selain ketiga masjid. Rasul bersabda, la tusyaddur rihal illa ila salasati masajid. Tidak ada bepergian khusus yang sengaja mengeluarkan biaya, menyita waktu dan sebagainya yang sifatnya ritual illa salasati masajid, illa kecuali ila ke 3 masjid, itu Masjidil Haram, Masjid Rasul yang dikenal dengan Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Jadi hanya 3 masjid wisata ta'abudi yang diajarkan Rasul dengan khuruj secara khusus. Tapi kalau sekarang kan ke Madinah dan Mekah mah lagi di stop ya. Ke Aqsa juga masih. Saya kemarin waktu bulan berapa sebelum pandemi ke Aqsa itu ternyata terakhir itu rombongan saya ke Aqsa. Jadi sekarang memang ketiga masjid ini masih ditutup. Masjidil Haram, Masjid Rasul, dan Masjidil Aqsa. Makanya ketika berdiskusi dengan calon jamaah umroh, saya terangkan masih banyak kok ibadah yang lebih tinggi nilainya dibanding umroh. Yaitu ketika Rasulullah SAW ditanya, ayul amal ahabu ilallah, amal apa yang paling dicintai Allah? Rasul itu kan menjawab, pertama, memberi manfaat kepada manusia lain. Kedua, menolong orang yang butuh pertolongan. Ketiga, mangmayarkeun hutang bagi yang terjerat hutang. Keempat, memberikan kegembiraan. Kelima, membantu orang yang kelima itu mengatasi kelaparan atau kehausan dan membantu orang yang butuh petunjuk, butuh bantuan. Dan kata Rasulullah, sabda Rasul, aku membantu sahabatku di dalam memenuhi kebutuhan itu a'domu, lebih tinggi nilainya, atau ahabu ilayya, lebih aku cintai, min ayat takipa syahron, dibanding i'tikaf selama 1 bulan di Masjid Nabawi. Dan di hadis lain syahroin, 2 bulan. Jadi kan itu jelas ada yang lebih bermanfaat dibanding dengan umroh. Jadi masa pandemi, apalagi sekarang yang bisa umroh juga umurnya dari 18 tahun sampai 50 tahun. Di atas 50 tahun mah tidak bisa seperti saya. Tidak bisa berumroh itu. Walaupun sudah terdaftar jadi pembimbing. Selama belum ada perubahan. Jadi tidak bisa tidak bisa pergi. Nah, itu
dengan memberikan kegembiraan, yaitu ada seperti yang saya bahas di Al-Muhajirin, Rasulullah SAW yang menyenangkan, yang mendatangkan kebahagiaan, warisan dari Nabi Ibrahim, yaitu ifsa'us salam, it'amut ta'am, salatul lail, wannasuniam. Yang paling mendatangkan kebahagiaan itu 3, ifsa'us salam, menyebarluaskan salam, perdamaian, kemudian salatul lail wannasuniam, salat di malam hari ketika orang lain tertidur, dan it'amut ta'am, memberikan makanan, memberikan kenikmatan, ya, memberikan kebahagiaan, traktir, it'amut ta'am. It'amut ta'am itu traktir mah di mana wae. Kalau di Al-Muhajirin tuh ada Pak Baidowi tiap Jumat subuh dia ngangkut bubur ke jamaah Jumat. Pak Ginanjar juga suka bawa roti ya ke masjid untuk makan di masjid. Itu it'amut ta'am, tentang kebahagiaan. Pada Jumat juga ada, atau ada yang bawa bala-bala, ada yang makanan, terus ada Jumat peduli ibu-ibu, baik di Baitur Rahim, di Muhajirin, terus banyak juga sekarang di masjid-masjid kalau pulang Jumatan disuguhan makan. Terus kalau subuh pengajian Ahad di Al-Fitrah itu Mang Husen itu menyediakan makan bubur. Ya, walaupun saya tidak ikut makan-makan di tempat, baik di Muhajirin, di Baitur Rahim atau itu karena ya malum ya. Tapi saya tidak pernah mencelakan Rasulullah SAW. Rasul tidak pernah mencela makanan apapun. Tapi ya mengukur diri saja, mana yang bisa dimakan, mana yang tidak, mana yang boleh, mana yang tidak. Termasuk juga itu saya mengisi pengajian di Panghegar ya, Miftahul Jannah. Itu sering nasi kuning, ada nasi segala macam. Nah, siapa itu yang mendapatkan kebahagiaan? Tentu saja selain yang makan, yang disumbang, tapi yang paling bahagia ada yang mentraktir, yang membagikan. Yang paling bahagia, karena al-yadul al-ulya irum minda ya disubla. Itu meninggi derajatnya, ya. Jadi kalau sekarang masih musim pandemi, yaitu umat Islam itu dilarang atau terkendala melaksanakan umroh, ya itulah 7 macam yang disabdakan oleh Rasul yang lebih unggul dibanding dengan i'tikaf. Lebih unggul dibanding dengan i'tikaf. Jadi umroh itu kan sekitar 30 juta ya. Kalau 2 orang 60, coba kita bagi-bagikan itu dananya untuk beasiswa. 60 juta itu bisa jadi dokter itu. 60 juta itu kalau daftarnya setelah S2. Kalau dengan S2-nya beda. Makanya banyak kesempatan. Khuruj ya, jadi khuruj juga itu harus dikritik itu caranya. Pertama, kenapa istrinya ditinggal, kemudian yang kedua, kenapa khuruj itu ke negara-negara yang masih perlu dikritik ke tempatnya dibanding dengan zaman Rasul.
Kemudian yang ke-15, ini populer juga kalangan penceramah. Islam itu katanya singkatan dari I-nya Isa. I-nya Isa, S-nya subuh, L-nya lohor, A-nya asar, M-nya maghrib. Itu Islam katanya. Ini perlu dikritik. Kenapa perlu dikritik? Tadi dikatakan I-nya Isa. Padahal I Isa itu ain. Sedangkan I Islam itu alif atau hamzah. Kemudian kedua, S katanya subuh. Padahal subuh itu S-nya sod. Sedangkan Islam itu sin. Kemudian L katanya lohor. Padahal tidak ada sholat lohor. Yang ada sholat duhur. Do. Kemudian asar. Asar itu A. Kalau A itu kan alif. Sedangkan asar itu ain. M katanya maghrib. Jadi mungkin maghrib wungkul yang cocok nama. M. Maghrib. Jadi perlu dikritik itu isi ceramah yang mengatakan Islam itu Isa, subuh, lohor, asar, maghrib. Karena tidak cocok gitu ya. Singkatannya itu tidak cocok. Tidak pas. Kemudian 16. Namanya juga kritik. Terus saja pokoknya yang perlu ditanyakan. Katanya menaati suami, mengabaikan orang tua. Sudah populer nih di kalangan penceramah. Cerita tentang diampuninya dosa sang ayah disebabkan kesetiaan putrinya pada suami. Cerita tersebut berdasar apa yang diuraikan oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali itu sering disebut ahli tasawuf ya. Beliau wafat 450 Hijriah, wafat lahir 450 Hijriah dan wafat 505. Dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Dan di sini karena qad kharaja ila safarin wa ahida ila imraatihi ala tanzila minal uluwi. Jadi di sini disampaikan oleh di dalam Ihya Ulumuddin ahida ila imraati ala tanzila minal uluwi ila safali wa kana abuha fil asfal famarida fa arsalat al mar'ah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tasta'din fin nujul ila abiha faqala sallallahu alaihi wasallam ati'i zaujak wa mata fastamarratu faqala ati'i zaujak fadufina abuha fa arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaiha yukhbaruha annallaha qad ghafara li abiha bi ta'atiha li zaujiha. Ceritanya katanya seorang laki-laki itu keluar untuk bepergian. Wa ahida ila imraatihi, terus janji pada istrinya jangan turun minal ulwi dari lantai atas ilas safali ke lantai bawah. Wakana abuha fil asfal, padahal bapaknya di lantai bawah. Pamarido, dan bapaknya sakit. Si bapaknya itu sakit. Kemudian fa'ar salatil mar'ah, maka si perempuan itu mengutus utusan ila Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Rasul tasta'din fin nujul, agar beliau diizinkan untuk turun menengok ayahnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul mengatakan ati'i zaujak, taati suamimu. Pamata, sampai ayahnya itu meninggal. Fasta'marothu, kemudian minta izin juga kepada Rasul
Tapi Rasul menjawab, ati jaujak, taati suamimu, padupina abuha, dan ayahnya itu dikubur. Fa'arsalallahu ilaiha sallallahu alaihi wasallam yukhbiruha annallaha qad ghafara li abiha. Hanya mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengabarkan bahwa ayahnya itu diampuni dosanya. Nah, ini kan populer. Yang jadi persoalan, Al-Ghazali itu mengutip hadis tersebut mungkin dari At-Tabarani yang ternyata dalam kitab aslinya menggunakan redaksi ini, ya. Kata At-Tabarani yang lahir 260 wafat 360 dan Al-Haisami yang wafat 807 Hijriah, fihi ismah al-mutawakkil wa huwa dhaif. Dalam sanadnya itu ada bernama Al-Mutawakkil bin Ismah bin Al-Mutawakkil, itu dhaif sanadnya. Jadi menurut Ibnu Jauzi yang wafat 579, Ismah bin Mutawakkil itu banyak angan-angan yang kurang cerdas. Jadi tidak bisa digunakan hadis tersebut, dan di dalam riwayat yang lain juga dikemukakan di sini datanya, ya. Tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dengan demikian tidak bisa dijadikan dasar hadis itu. Iya, istri mah harus taat kepada suami, bahkan melebihi taat kepada orang tua. Karena ketika Aisyah bertanya kepada Rasul, siapa yang paling berhak ditaati dan siapa yang paling diunggulkan bagi kaum wanita, Rasul menjawab jaujuha. Kalau bagi laki-laki, ibuna. Jadi umuhu itu kepada laki-laki. Kalau kepada perempuan mah jaujuha. Tapi hadis yang dikutip oleh Imam Ghazali jangan dijadikan dasar. Itu yang dikritiknya, karena kalau ketaatan istri kepada suami jelas. Pertama dalam Quran, wasolihat qanitat hafidatil ghaib bima hafidallah. Ada juga kata Abu Hurairah ketika ditanya Rasul ayun nisa khair, itu tasurruhu ida nadoro, tuti'uhu ida amaro, wala tukhawlifu bi nafsiha wa maliha bima yakrahu. Ini hadisnya sudah dibahas dalam kajian hadis, kajian hadis tentang istri ideal, ya, tentang istri ideal, yaitu kajian hadis nomor 4, ya, tentang istri ideal. Masih banyak kritikan, nanti saya sambung lagi, ketemu lagi, ya. Kita akhiri saja kajian kita pagi ini, mudah-mudahan ada guna dan manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.